Loh, Co, menurut sampean ya, cara ngene iki bener apa salah? Menurut sampean lho ya, cara ngene iki bener apa salah? Ngono kan ya. Dadi ngene, iki cerita iki cerita eh cerita imajiner di sebuah negara, sebut aja negara antah berantah. Pada sebuah negara antah berantah itu karena ada perkembangan regulasi di sana, maka dibikinlah sebuah aturan gitu kan. Karena dibikin aturan, maka eh, setelah aturannya ada, maka disusunlah pembantu kepala negara. Anggap aja jenenge lek nang nggone Indonesia jenenge menteri gitu ya. Tapi ini di negeri antah berantah, namanya tentu beda gitu kan ya. Nah, dibikinlah sebuah tadi pembantu pimpinan negara, kepala negara tadi. Setelah dibantu itu, maka dibuatlah program, saudara. Karena undang-undang tadi atau peraturan tadi itu memberikan peluang untuk membentuk sel-sel, membentuk kepengurusan, membentuk teamwork gitu kan ya, sampai tingkat-tingkat yang paling bawah di struktur negara antah berantah tersebut. Maka dibentuklah begitu. Setelah dibentuk, ya dibentuklah mekanisme rekrutmen dan sebagainya. Lho terus piye sing mlaku? Lho sing nyambut gawe ku nyambut gawe kerja. Bekerja. Didanai oleh anggaran pendapatan negara antah berantah. Oke ya. Nyambut gawe didanai karo negara antah berantah. Oke. Dalam perjalanannya di negeri antah berantah tadi itu ya, para petugas ini tadi diarahkan untuk membackup ormas dan partai politik yang pimpinannya gitu kan ya. Jadi negara, nah ini kepala negara tadi punya pembantu gitu kan ya. Pembantu ini kebetulan dari unsur parpol tertentu atau unsur politik tertentu atau unsur kelompok politik tertentu yang ini punya kontribusi terhadap kemenangannya kepala negara tadi itu di negeri antah berantah tadi itu. Nah, orang-orang yang terlibat, yang masuk dalam timbuk tadi itu mayoritas kebanyakan adalah orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok tertentu atau kelompok politik tertentu dan beberapa jejaring kaderisasinya, afiliasinya. Temuan di lapangan, tidak sedikit di antara mereka itu yang gagap teknologi. Begitu. Tapi loyal terhadap sebuah kekuatan politik tersebut, gitu kan. Nah, saudara sekalian, ini kemudian dimobilisir, saudara, di negeri antah berantah loh ya, di negeri antah berantah. Ini dimobilisir secara telanjang, saudara. Loh kok bisa secara telanjang? Ya, jadi kerja-kerja dari sebuah kegiatan yang dibiayai oleh negara ini tadi bukan pekerjaannya yang utama, tapi konsolidasi membesarkan partai tertentu, legislatif tertentu, atau apalah sebutannya di negeri antah berantah. Ya, jadi pekerjaan dari orang-orang ini tadi ya tadi itu membantu secara ini. Kalau tidak nurut, saudara, mulai dari dipindah, dibuat tidak nyaman dia.
dibuat tidak nyaman. Sekali lagi, ini di negeri antah berantah. Apa yang kemudian terjadi? Adalah beberapa orang yang kemudian ketika tidak taat dihabisin, dibuang dan sebagainya. Ada juga yang karena over confidence, terlalu berani, dia buka data. Dan berakhir juga dibuang. Bahasanya bukan dipecat, saudara, tapi tidak diperpanjang. Narasi yang kemudian disebarkan oleh mereka-mereka yang mendukung itu semuanya, itu adalah begini. Perpanjangan itu dilakukan setiap tahun. Gitu kan ya. Negara tidak wajib untuk melakukan perpanjangan itu. Begitu kan ya. Begitu. Yang lebih sadis, saudara. Yang lebih sadis. Ada datanya. Luar biasa kekuasaan di negeri antah berantah ini. Menurut saya kekuasaan omon-omon di situ. Kenapa? Mereka membuat aturan, saudara. Aturan. Tertulis, saudara. Bahwa orang yang masuk dalam struktur ini, timbuk full tadi itu, tidak boleh masuk dalam partai apapun. Begitu. Ada tulisannya, saudara. Faktanya, bertahun-tahun, orang-orang namanya itu ada di dalam sebuah dokumen yang legitimit bagi sebuah partai politik ya. Bahwa dia adalah sebagai apa gitu. Tapi itu tidak menggugurkan dia untuk menjadi itu. Sebetulnya yang salah siapa kalau ada begitu? Pembantu presidennya kah? Atau tim yang mana yang salah? Itu faktual, saudara. Tapi alhamdulillah itu adanya di negeri antah berantah. Yang aturannya adalah aturan omon-omon, saudara. Kenapa saya katakan omon-omon? Ada aturannya tapi tidak dilaksanakan. Gitu kan ya. Ketika ada yang berani menyampaikan itu kemana-mana, maka yang menyampaikan itu yang dipenggal, saudara. Apakah harus benci? Oh, jangan benci. Tidak usah dibenci. Ya. Lek jere wong Jawa kuwi, wong ala ketara wong becik ketitik. Nah, pertanyaannya, gerombolan seperti ini itu pembangun negara atau pengkhianat negara? Itu yang pertanyaan yang penting. Ya. Orang-orang yang menggunakan duit negara untuk membangun kelompoknya secara telanjang bulat. Loh, kenapa telanjang bulat? Iyalah, wong koordinasinya menggunakan dana itu. Beda lagi kalau komunitasnya bergerak. Ini tidak. Rakor yuk. Rapat, di saat rapat itu, di saat itu pula lah pertemuannya. Gitu kan. Kebanyakan juga salah satu isinya begini, misalnya, keberadaan program ini adalah karena pembantu presidennya adalah Mr. X dari kelompok Y, begitu. Nah, barang siapa yang tidak mendukung itu, maka harus bersiap menerima resiko. Wah, begitu. Begitu, saudara. Nah, apakah gerakan seperti ini masih layak dipertahankan? Apakah model-model begini itu benar? Saya tidak pernah menyalahkan programnya. Tapi modelnya itu yang kemudian mesti dikritisi bersama. Oke ya? Oke. Yuk kita pikir bareng-bareng.